Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Alarm telah bergetar di atas nakas. Joe merabanya, mengambil jam waker itu yang ia pasang karena dari semalam handphonenya ia charger. Netranya mulai terbuka. Joe masih mencium wangi parfum di samping ranjang ia tidur. Om Alex, ujar dari bibirnya dengan air bening yang menetes di pipi. Kenapa aku merasa kehilangan dia, Tuhan? Lagi, air bening itu kembali berlinang. Gawai yang masih terhubung dengan charger pun bergetar. Ada video call ternyata. Om Alex, netra Joe membulat dan jemarinya lincah menggeser layar ponsel itu. Hai mas, Joe berusaha menyembunyikan kesedihannya ketika ia memandangi gawai yang ada wajah suaminya. Oh, mata kamu kenapa, Jo? Kamu habis nangis? Enggak kok, Joe baru bangun tidur. Ini masih di atas kasur. Ya udah, kirain ada apa? Aku mau kerja, tapi aku keingetan kamu. Makanya aku video call dulu deh. Kamu baik-baik aja kan di sana? Iya, Joe baik-baik aja kok. Mas juga baik-baik di sana kan? Alexi tersenyum. Iya, ya udah, kamu mandi Ki. Jangan lupa sarapan ya. Bye. Mas, tunggu. Alexi terlihat mengernyitkan dahinya. Aku sayang kamu. Telepon pun dimatikan oleh Jovanka. Rasa rindunya kini telah terobati ketika sudah melihat wajahnya, walau hanya dalam layar handphonenya. Jo tersenyum sendiri di atas tempat tidur dan memeluk guling yang masih tercium aroma tubuh suaminya. Ya Tuhan, apa Engkau telah membuka hatiku untuknya? Ujar Jovanka lagi-lagi tersenyum. Jo bersiap ke kampus. Seperti biasa, ia mengenakan kemeja dan bawahan celana jeans. Ia mencantelkan tas di pundak kanannya dan membawa buku-buku tebal di tangan kirinya. Selamat pagi, Ma, ujar Jo dengan wajah ceria. Pagi sayang, sepertinya lagi ada yang senang, ujar mama mertuanya. Iya, Ma, barusan Mas Alex video call. Terlihat semburat merah muda di pipi wanita muda yang akan menjadi calon dokter itu. Mentang-mentang baru berjauhan. Jo hanya tersenyum dan mengambil 2 lembar roti tawar yang ia oles dengan selai coklat. Jo menikmati sarapan paginya dengan roti tawar dan segelas susu full krim dalam gelas. Papa sama Tante Angel udah berangkat, Ma? Iya, kayaknya ada urusan di klinik, jadi berangkat lebih dulu. Ya udah, Jo juga udah selesai sarapan. Jo pamit ke kampus ya, Ma. Jo mencium tangan mertuanya. Hati-hati sayang. Jo lebih memilih naik taksi yang menjadi tumpangannya ke kampus. Tiba-tiba di perjalanan mobil taksi yang ia tumpangi pecah ban. Aduh Mbak, sepertinya roda mobilnya bocor, ujar sopir taksi yang menghentikan laju kendaraannya. Kira-kira lama nggak Pak perbaikinya? Sepertinya lama Mbak, masalahnya saya tidak membawa ban cadangan. Ya sudah, kalau gitu saya pindah cari tumpangan lain aja. Jadi berapa yang harus saya bayar, Pak? Nggak usah, Mbak, nggak apa-apa. Yes, Bapak kan cari uang buat nafkahin anak istri. Kemudian Jo memberikan uang 50.000 padanya. Tapi Mbak, udah nggak apa-apa. Ya sudah, saya tinggal dulu ya, Pak. Iya, makasih ya, Mbak. Jo berlalu pergi agak jauh dari mobil taksi yang ia tumpangi barusan. Jo mengeluarkan ponselnya, tapi sial, jaringannya bermasalah. Berulang kali Jo memberhentikan taksi, tetapi taksi terus melaju. Sepertinya taksi itu membawa penumpang lain, dan begitu seterusnya. Sial, mana hampir telat lagi. Ya Tuhan, kasih tumpangan padaku dong. Tiba-tiba ada ojek yang melintas di depannya. Stop, Pak, stop. Jo menghalangi motor yang melintas di depannya itu. Antar saya ke kampus ya, Pak.
Maaf mbak, saya sudah dapat orderan lain, cari yang lain aja. Tanpa basa-basi motor itu pun berlalu pergi meninggalkan Jovanka. Jo semakin panik ketika melihat jam yang melingkar di tangannya. Sebentar lagi kelasnya akan dimulai. Ya Tuhan, telat aku hari ini masuk kampus. Mana jam dosen galak lagi. HP juga kenapa sih mesti gak ada sinyal di saat kayak gini? Jovanka tertunduk pasrah. Tiba-tiba ada motor yang berhenti di depan Jovanka. Ia mengangkat pandangannya. Davin, ngapain lo masih nangkring di sini? Aku lagi Entah apa yang akan dikatakan oleh Jovanka. Lidahnya keluh ketika melihat sosok Davin di depan matanya. Sosok lelaki yang ia benci, tetapi ia membutuhkan bantuannya kini. Kenapa mesti orang ini sih yang datang, Tuhan? Ayo naik. Gak usah, kamu duluan aja. Gue bilang naik. Mau nilai lu turun karena kesiangan hari ini. Lu ada kuis kan hari ini? Dari mana kamu tahu? Apa sih yang gak gue tahu? Apalagi tentang. Udah, cepetan naik. Jo mematung. Ia masih menimbang-nimbang. Satu sisi dirinya benci sekali dengan sosok Davin yang menyebalkan. Satu sisi lainnya, waktu sudah tidak mungkin untuk mencari kendaraan lain karena sudah mepet. Davin memainkan gas motornya. Iya, aku ikut kamu. Akhirnya John naik ke sepeda motor Davin. Pegangan, ujar Davin sebelum memacu kendaraannya. What? John membulatkan matanya. Pegangan kata gue. Akhirnya John memegang pinggang Davin. Motor melesat dengan kecepatan tinggi. Davin, berhenti! Davin tidak mendengarkan kata-kata Jovanka. Ia semakin kencang memacu motor sport miliknya. Beberapa kali tangan Jo memukul pundaknya, tetapi tak dihiraukan oleh Davin. Motor semakin kencang berlari, sehingga ada rasa takut dari Jovanka. Ia akhirnya memeluk Davin. Senyuman penuh kemenangan pun tersungging di bibirnya. Akhirnya motor itu telah terparkir di halaman kampus, dekat dengan fakultas Jovanka. Jo masih mematung di atas jok motor Davin. Hatinya masih berdebar karena Davin memacu kendaraannya seperti setan. Lu gak turun dari motor gua? Akhirnya kata itu menyadarkan Jovanka bahwa dirinya sudah sampai di kampus. Jovanka pun turun dari jok motor itu. Udah cepat masuk, bos mau dimulai tuh. Tanpa ada jawaban, Jo melangkahkan kakinya. Bu! Davin menarik tangan Jovanka. Tiba-tiba tangan Davin membereskan rambut Jovanka yang cukup berantakan. Udah, masuk sana. Entah kenapa Jo hanya diam. Mungkin karena ia terlalu syok dengan kejadian tadi, di mana Davin memacu kendaraannya dengan begitu kencang. Langkah kaki Jovanka terayun ke fakultasnya. Ia duduk dan masih agak canggung. Tak berselang lama, dosen itu pun masuk dan memulai kuisnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi denganku? Kenapa aku bisa grogi kayak gini? Dan aku masih berdebar. Apakah karena aku terlalu syok? Hilangkan debar yang ada di dalam hatiku bila itu merupakan debar cinta. Aku tidak ingin mengkhianati suamiku. Walau sesungguhnya hati ini pun masih terisi oleh Renan Adam, cinta pertamaku. Ray tengah sibuk mempersiapkan untuk mencapai syarat menjadi seorang pilot. Di DFS menjamin akan memperoleh sepenuhnya 160 jam terbang. Selama masa pendidikan dan Ray hampir memenuhi semua itu. Dengan kata lain, Ray dapat wisuda lebih cepat. Itu artinya ia akan lebih cepat lagi menjadi pilot seperti cita-citanya. Selamat ya Ray, kamu hampir menyelesaikan 160 jam terbang. Sebentar lagi cita-cita menjadi seorang pilot dapat terwujud. Ujar Kapten Wahyu. Ray tersenyum. Makasih ya, mohon bebengannya. Hingga tak terasa hari mulai senja, dan Ray kembali pulang. Ia memacu mobil hitamnya dengan kecepatan tinggi. Berharap bisa cepat sampai ke rumah dan merebahkan tubuhnya yang telah lunglai dengan aktivitas di DFS. Mobil terparkir di halaman rumah.
Ia segera turun dari dalam mobil dan melangkahkan kaki ke dalam rumah. Ray mendorong pintu lalu masuk tanpa permisi. Karena ia tahu hari ini mamanya tengah ke Bandung untuk berbisnis. "Udah balik, Bang?" ucap Reina yang sedari tadi berada di rumah. "Udah." Ray langsung berjalan menaiki anak tangga dan membuka pintu kamarnya. Ia menyimpan ransel dan segera merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Matanya terpejam. Sesekali Ray menarik nafas panjang dan mengempaskannya perlahan. Matanya kembali terbuka. Ia memandangi langit-langit kamar yang berwarna putih. Membayangkan kalau dirinya sudah menjadi pilot. Lengkungan bibir terukir indah. Ray menjadi semakin tampan dan tubuhnya bertambah atletik. Tidak seperti ketika di Bandung. Kurus. Mungkin karena di sana mengontrak. Jadi pola makannya tidak teratur karena tidak ada yang memperhatikan seperti sang mama. "Ya elah, mandi dulu sana, Bang," ujar Reina yang ada di depan kamar Reina secara tiba-tiba. "Iya nak, bentar lagi. Mama berangkat jam berapa ke Bandung?" "Jam 1 siang. "Oh." Tak ada yang mengetahui bahwa Ray hampir mencapai target dari jam terbang di sekolahnya. Ia sengaja merahasiakan dari mama dan juga adik kembarnya. Hanya Vicky yang mengetahuinya, karena ia satu kelas dengan Renan. Ponsel Renan bergetar di atas nakas. Ia meraihnya dan menggeser layar ponsel miliknya. "Iya, Prince, ada apa?" Aku mau ke rumah kamu. Kamu nggak kemana-mana kan? "Enggak, aku ada di rumah kok." Oke, see you. Telepon pun ditutup. Ray bangkit dari tempat tidurnya, menyambar handuk lalu menuju kamar mandi. "Cie, kalau pacarnya mau datang aja gercep mau mandi. Tadi adanya yang nyuruh aja jawabannya nanti lagi." "So tau." Ray ngeloyor masuk ke kamar mandi. "Bang, dandannya ganteng ya." "Gua gak bisa dandan," ujar Ray dari dalam kamar mandi. Reina kembali ke kamarnya. Sedangkan Reina membersihkan diri dari sabun yang menempel di sekujur tubuhnya. Ray melangkahkan kaki ke dalam kamar. Ia membuka lemari dan mengambil kaos serta celana jeans panjang. Bunyi bel dari pintu rumah Reina berbunyi. Ray masih di kamarnya. Ia malah bermain gitar di atas tempat tidur. Ia memetik senar gitar dan seketika ia teringat Jovanka. Shit, kenapa bayangannya kembali terlintas? Ray meletakkan gitar itu di atas tempat tidur, tetapi kerinduannya terhadap Jovanka sungguh menggebu. Akhirnya sebagai pengobat rindu, Ray kembali meraih gitar dan mulai memainkannya. Ray bersenandung sambil memainkan gitar itu. Lagu itu tidak diteruskan, karena gitar yang Ray mainkan telah terhenti mendengar suara gadis yang bernyanyi meneruskan lagunya. Jovanka. Ray mendongak dan memandang wajah gadis yang barusan menyambung lagunya. Princess? Netra Ray membulat ketika melihat Princess yang telah menyambung lagunya. Dan ternyata bukan Jovanka. Kenapa gak diterusin lagunya? Enggak, tadi cuma ngisi waktu luang aja sambil nungguin kamu. Princess tersenyum dengan wajah yang memerah. Terlihat sangat jelas kalau dirinya tersipu malu dengan ucapan Reina. Di sisi lain, ada mamanya Ray yang sedang mengurus bisnisnya di Bandung. Ponsel Nadine bergetar. Nana? Halo sayang, ada apa? Jangan bilang kangen sama mama ya. Dih, emangnya gak boleh kalau Nana kangen sama mama? Boleh dong, mama bercanda. Mama kapan pulang? Baru aja nyampe di Bandung tadi sore. Kok udah ditanyain pulang sih? Nana rindu sama mama. Kan sekarang ada abangmu, nak. Gak ada temen tidur. Nana rindu mama. Udah jangan nangis. Kan Nana udah gede, udah punya pacar lagi. Mama tahu dari mana? Pasti abang nih yang bilang. Ketahuan deh prediksi mama benar. Bang Ray gak bilang apa-apa kok.
Cie, yang udah punya pacar? Gak dikenalin nih sama mama. Ih, mama. Ya udah, mama baik-baik di Bandung ya. Nana sayang sama mama. Telepon pun mati. Nadine hanya tersenyum mendengar putrinya yang beranjak dewasa. Mempunyai sifat yang masih kekanak-kanakan. Tidak seperti Ray, walaupun mereka lahir hanya selisih 5 menit saja. Nadine pun membaringkan tubuhnya di ranjang hotel yang terdapat di pusat kota Bandung. Nadine mematikan lampu, kemudian tertidur pulas. Bulan telah berganti dengan sosok mentari pagi. Cahaya berwarna jingga itu telah menyelinap masuk ke dalam ventilasi jendela kamar hotel. Nadine bergegas mandi dan memesan menu makanan dari hotel. Tidak terlalu lama, pesanan Nadine pun datang. Nadine membuka pintu kamar hotel yang terketuk, dan ia mendapati seorang wanita yang membawa menu sarapan pagi yang telah ia pesan. Pagi, Bu. Saya mengantarkan menu sarapan pagi pesanan Ibu. Ujar seorang wanita cantik yang berpenampilan rapi. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Saya rasa sudah cukup. Baiklah, selamat menikmati sarapan pagi dan terima kasih. Wanita itu berlalu pergi setelah memberikan menu sarapan pagi untuk Nadine. Nadine kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia menikmati sarapan paginya sambil menonton televisi. Setelah semua selesai, Nadine tengah bersiap untuk menuju ke lokasi perusahaan yang akan bekerja sama dengannya. Ia meluncur menggunakan taksi. Perjalanan cukup lancar karena masih cukup pagi Nadine berangkat ke lokasi itu. Masih belum banyak orang terlihat di perusahaan itu. Tulisan Randy Corp terpampang jelas di dinding belakang resepsionis. Pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Pagi, saya mau bertemu dengan Pak Randy. Pak Randy sebentar lagi datang. Ibu boleh menunggu di sofa. Baiklah. Jawab Nadine, lalu ia melangkahkan kaki dengan duduk di sofa tunggu. Nadine pun sesekali mengecek laporan kantor di Jakarta melalui emailnya. Tak berselang lama, akhirnya terlihat sosok Randy. Ia mengenakan setelan jas dan sepatu pantofel yang melengkapi penampilan resminya hari ini. Pagi, Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak? Ujar resepsionis itu. Pagi, siapa yang ingin bertemu dengan saya? Ibu Nadine, ia sudah menunggu di sofa tunggu. Suruh menemui saya di ruang kerja. Baik, Pak. Resepsionis itu pun menghampiri Nadine dan mengantarkannya ke ruang Randy. Pintu ruang kerja Randy diketuk. Masuk. Ujar Randy yang ada di dalam ruangan itu. Pintu itu pun terdorong masuk dan terlihatlah sosok wanita parubaya yang masih sangat cantik. Senyuman manis pun terukir di bibir ibu dari 2 anak kembar yang telah beranjak dewasa ini. Pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Maaf, Anda siapa ya? Perkenalkan, nama saya Nadine. Belum selesai memperkenalkan diri, uluran tangan dari Nadine telah dijabat oleh Randy. Oh, Ibu Nadine dari Jakarta ya? Iya, Pak, saya Nadine. Silakan duduk, Bu. Nadine pun duduk di kursi yang cukup nyaman. Mereka kini saling berhadapan, hanya terhalang oleh meja. Perbincangan bisnis pun akhirnya dimulai. Mereka mengobrol serius masalah bisnis. Hingga tak terasa jam makan siang pun telah tiba. Ya sudah, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin besok saya akan kembali ke sini. Baik, Bu. Ditunggu kabar baiknya dari perusahaan Ibu. Nadine berjalan melewati koridor kantor. Banyak sekali meja karyawan yang tersusun rapi di sepanjang jalan. Lengkap dengan penghuni meja kerja itu yang terlihat sedang sibuk siang ini. Nadine melesat menggunakan taksi menuju ke salah satu restoran yang letaknya tidak jauh dari hotel yang ia tinggali. Ia pun memesan menu makan siang dan menikmati seorang diri di restoran itu. Nadine kembali ke hotel untuk beristirahat sejenak dari aktivitasnya siang ini. Pintu kamar hotel pun terbuka. Nadine melangkahkan kaki masuk ke kamar hotel yang cukup mewah dan nyaman. Tak lupa, ia mencuci kaki
dan wajahnya sebelum naik ke atas tempat tidur. Matanya pun mulai terpejam ketika sudah terbaring di atas ranjang yang nyaman. Bersemu.